Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Sonjaya. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur kontrol percabangan ya pada bagian ke-1 ya. Untuk percabangan, kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari sekuensial ya, di sana tidak ada percabangan ya. Di sini di percabangan terdapat setidaknya ya, sedikitnya adalah satu percabangan. Nah, percabangan itu disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh suatu kondisi ya, benar atau salah ya. Jadi kalau digambarkan dengan flowchart ya, di sini jadi di sini akan dicek dulu kondisinya ya. Jadi di sini kondisinya bernilai benar atau salah ya. Pak, penulisannya yes, no, true, false atau bagaimana? Bebas. Yang penting menyatakan benar atau salah ya. Jadi di sini yes, no boleh, true, false boleh, benar, salah boleh, ya, tidak juga boleh ya. Bebas. Yang penting artinya seragam ya. Jadi jangan sampai berbeda-beda. Di sini misalnya kondisinya jawabannya kadang. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti lawannya kadang, ya beda-beda lagi nanti ceritanya ya. Oke, jadi kondisi harus jawabannya yes atau no ya. Ya, misalnya kondisinya di sini bernilai yes. Nah, maka yang dikerjakan adalah instruksinya ya. Nah, tapi kalau tidak, dia akan langsung menuju ke yang berikutnya ya. Apa? Jadi instruksi ini jadi alur ke instruksi ini hanya dikerjakan kalau jika ini kondisinya bernilai benar ya. Tapi kalau kondisinya bernilai salah, maka dia tidak akan dikerjakan. Ya, inilah yang disebut dengan sedikitnya satu percabangan ya. Atau kalau bentuk yang lain, nah ini bentuk yang akan kita pelajari di part berikutnya nanti ya, di part 2 ya. Di sini ada di yes ataupun no memiliki instruksi ya, sama-sama ada sesuatu yang dikerjakan ya. Jadi kalau kondisinya bernilai benar atau yes ya, dia akan instruksi 1 akan dikerjakan. Tetapi kalau kondisinya bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah instruksi 2 ya. Jadi tidak selalu instruksi 1 dikerjakan, tidak selalu juga instruksi 2 ini dikerjakan, tergantung pada kondisinya. Jadi di sini ada percabangannya. Di cabang yes atau di cabang no. Oke. Untuk memahami kondisi ya. Jadi kalian harus paham dulu apa itu kondisi ya. Supaya nanti ketika membuat suatu kondisi ataupun ekspresi nanti tidak sampai salah ya. Jadi kondisi atau ekspresi ya, di sini saya membuat definisinya adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah ya. Jadi kalau kalian pernah ini belajar tentang logika matematika ya, di sana ada pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa bernilai benar atau salah. Tidak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Ya. Jadi kalau ada pernyataan, apakah hari ini hujan? Nah, jawabannya ya atau tidak. Tidak boleh dijawab gerimis, itu nggak boleh ya. Jadi jawabannya hanya memungkinkan benar atau salah. Ya. Kemudian menggunakan operator relasional dan atau logika. Di sini ada dan atau logika karena bisa juga digabung ya. Jadi operator relasional dan logika bisa, salah satunya juga bisa ya. Nah, apa itu operator relasional, apa itu logika? Operator logika kita akan pelajari di berikutnya di video ini ya. Misalnya ada pernyataan X adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kita belum bisa menentukan ini benar salahnya karena kita nggak tahu nilai X-nya ini berapa ya. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 1, nah kita bisa mengatakan oh ini pernyataannya benar karena 1 adalah bilangan ganjil ya. Nah, berikutnya kalau X-nya adalah 2, ini bernilai salah karena apa? Di sini 2 adalah bilangan ganjil. Nah, sementara kita tahu 2 itu adalah bilangan genap ya.
berarti pernyataan ini bernilai salah ya. Jadi benar atau salahnya tergantung dari nilai yang ada di pernyataan itu atau di kondisi tersebut ya. Jadi suatu kondisi bisa bernilai benar atau salah ya. Tidak boleh selalu benar atau tidak boleh selalu salah ya. Harus punya dua kemungkinan ya. Kemudian untuk operator relasional sebenarnya sudah kalian pelajari, tetapi kali ini simbolnya harus kalian pahami ya. Di sini yang pertama ada equality ya. Equality ini sama dengan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kadang-kadang salah terjemahan ya, salah mengartikan nantinya. Nah, paling enak dikembalikan ke bahasa Inggrisnya ya. Equality ya, persamaan ya. Jadi apakah kiri dan kanan sama ya, menggunakan double sama dengan ya. Nah, di sini misalnya A sama dengan B, artinya apakah A ini sama dengan B ya. Misalnya kalau A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka ini jawabannya benar karena 1 sama dengan 1 benar ya. Tetapi kalau A-nya 1, B-nya 2, nah 1 sama dengan 2. Nah, kita tahu secara aturan itu adalah salah ya. Kemudian inequality ya, pertidaksamaan ya, atau tidak sama, tidak sama dengan kalau bahasa Indonesia kan ya. Jadi kalau A tidak sama dengan B ya, kalau A-nya nilainya adalah 1, B-nya 1, 1 tidak sama dengan 1. Nah, kita tahu bersama bahwa itu adalah salah ya. Dan kalau A-nya 1, B-nya 2, 1 tidak sama dengan 2. Nah, kita tahu juga, tahu bersama ya, bahwa 1 tidak sama dengan 2 itu adalah benar. Ya. Kemudian berikutnya greater than, ya, lebih besar dari. Ya. A lebih besar dari B. Ya. Kalau A-nya 1, B-nya 1. 1 lebih besar dari 1. Nah, kita tahu bersama itu adalah salah. Ya. Kemudian 1 lebih besar dari 2. Nah, kita tahu juga 1 itu lebih kecil. Ya, berarti ini jawabannya juga salah. Ya. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya 1. Nah, kita tahu kalau 2 lebih besar dari 1 itu benar. Ya. Kemudian greater than or equal. Ya, lebih besar dari atau sama dengan. Ya. Jadi A lebih besar sama dengan B. Ya, kalau A-nya nilainya 1, B-nya 1. Nah, A1 lebih besar sama dengan 1. Nah, karena ada sama dengannya, maka pernyataannya jadi nilainya benar. Tapi kalau A-nya 1, B-nya 2. Nah, 1 lebih besar sama dengan 2. Kita tahu bersama itu adalah salah. Ya. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya 1. 2 lebih besar sama dengan 1. Nah, kita tahu bersama itu adalah benar. Ya. Kemudian kalau less than atau kurang dari, ya, A kurang dari B, ya. Kalau A-nya 1, B-nya 1. 1 kurang dari 1, kita tahu bersama jawabannya adalah salah, ya. Kemudian kalau A-nya 1, B-nya 2. Nah, 1 kurang dari 2, kita tahu bersama 1 kurang dari 2 adalah benar, ya. Kemudian jika A-nya 2, B-nya 1, ya. 2 kurang dari 1, kita tahu bersama itu adalah salah, ya. Kemudian yang berikutnya less than or equal, ya, lebih kecil atau sama dengan, ya. Jadi apakah A lebih kecil sama dengan B? Kalau A-nya 1, B-nya 1, ya, 1 kurang dari sama dengan B. Karena ada sama dengannya, maka bernilai true, ya. Kemudian kalau A-nya 1, B-nya 2. 1 kurang dari sama dengan 2. Ya. Kita tahu bersama itu adalah benar. Ya. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya 1. 2 kurang dari sama dengan 1. Kita tahu bersama itu adalah salah. Ya. Oke, itu adalah operator relasionalnya. Ya. Sekarang misalnya kalau dibentuk dalam suatu pernyataan. Ya, di dalam pernyataan, kalau A ditambah B kurang dari C, ya.
apakah A ditambah B kurang dari C, ya. Misalnya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, 1 ditambah 2 ya kurang dari 3. 3 kurang dari 3, kita tahu bersama itu adalah salah, ya. Kemudian kalau A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. 1 ditambah 1 kurang dari 3. 2 kurang dari 3, kita tahu bersama itu adalah benar, ya. Kemudian misalnya ada pernyataan luas persegi lebih besar dari atau sama dengan luas lingkaran. Nah, tapi yang diketahui adalah rusuknya persegi dan diameternya lingkaran. Nah, setelah kita hitung, kalau rusuknya 10, diameternya 10, luas perseginya 100, luas lingkarannya adalah 78, sekian. Nah, maka pernyataan ini adalah benar. Karena apa? 100 lebih besar sama dengan 78, sekian. Ya. Atau kalau rusuknya 11, diameternya 13. Ya. Luas perseginya dapatnya 121, kemudian luas lingkarannya kita dapat 132 sekian. Ya. Nah, 121 lebih besar dari sama dengan atau sama dengan luas ini 132. Ya, kita tahu jawabannya adalah salah ya karena 121 ini lebih kecil ya. Atau kalau ini kejadiannya rusuknya 9, diameternya 12 ya, di mana luas perseginya 81, luas lingkarannya sekian, 113 ya. Nah, di sini kita juga tahu bahwa 81 ini lebih kecil bukan lebih besar ya, maka jawabannya adalah false. Ya, kemudian kalau rusuknya 12, diameternya 11, ya, di sini luas perseginya kita dapat 144, kemudian luas lingkarannya 95. Nah, kita tahu bersama bahwa 144 lebih besar dari 95. Maka kita bisa mengatakan pernyataannya bernilai benar. Ya, jadi semua pernyataan ini bernilai benar atau salah tergantung dari isi dari variabelnya. Ya. Berikutnya setelah operator relasionalnya, berikutnya adalah operator logika. Operator logika ini hubungannya menghubungkan pernyataan. Ya, kalau di istilahnya kalimat majemuk. Ya. Yang pertama operator logika ada n, ya, atau kalau kita menyimpulkan pakai double n, ya, bukan satu n, ya, satu simbol n tapi double simbol n, ya. Kita nanti ketika menggunakan logaritma kita bisa menggunakan teks, ya, teks AND atau menggunakan simbol ini juga boleh, double n, ya, boleh, ya. Dimana misalnya A kurang dari B ya dan B kurang dari C. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar? Nah, tergantung dari isinya juga ya. Misalnya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Nah, di sini untuk yang pertama, pernyataan pertama A kurang dari B. Nah, 1 kurang dari 1 nilainya false. Kemudian 1 kurang dari 1, B-nya juga 1 ya. Nah, 1 kurang dari 1 juga false ya. Nah, karena false and false jawabannya adalah false ya. Kemudian kalau A-nya 4, B-nya 2, C-nya 3 ya. Apakah 4 lebih kecil dari 2? Di sini adalah salah ya. Kemudian 2 lebih kecil dari 3, benar ya. False and true jawabannya adalah false ya. Kemudian berikutnya kalau A-nya 3, B-nya 4, C-nya 2 ya. 3 kurang dari 4 benar ya. 4 kurang dari 2 salah ya. True and false jawabannya adalah false. Kemudian kalau A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4 ya. 2 kurang dari 3 benar. Ya, 3 kurang dari 4 juga benar. Ya, true and true jawabannya adalah true. Nah, untuk operator logika punya ciri khusus ya. Jadi kalau kalian susah menghafalkan ini,
Nah, kita bisa mengatakan untuk operator AND ya, bernilai true jika semua pernyataannya bernilai true, ya. Bernilai benar jika semua pernyataannya benar, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi mau berapapun ini pernyataannya, kalau dihubungkan sama AND, ada salah satu yang false, pasti jawabannya false, ya. Tapi kalau semuanya true, pasti jawabannya true, ya. Jadi pengingat yang paling gampang adalah seperti itu, ya. Untuk hubungannya AND, ya, operator AND ini semuanya bernilai true jika semua pernyataan bernilai true, ya. Kemudian setelah AND atau DAN, berikutnya ada OR, yang disebut atau kalau diterjemahkan, ya, simbolnya adalah garis tegak 2. Nah, di mana letak garis tegak ini di slide berikutnya akan ada, ya. Misalnya A kurang dari B atau B kurang dari C, ya, dengan nilai yang sama, ya. Di sini kalau false atau false, ya, di sini menghasilkan false, ya. Kalau false atau true menghasilkan true. True atau false ini menghasilkan true juga. Kalau keduanya true, pasti true, ya. Nah, untuk pengingat yang paling sederhana, kalau kalian menggunakan operator OR, ya, kapan OR itu digunakan, ya, dia akan bernilai false jika semua pernyataannya bernilai false, ya. Jadi kalau dua-duanya false atau semuanya false, pasti jawabannya false. Tetapi jika ada satu aja yang true, pasti jawabannya true, ya. Berbeda dengan kebalikan dari AND, ya. Semua bernilai benar jika semuanya benar. Jika ada satu yang salah, pasti salah. Nah, tetapi kalau OR, ya, bernilai false jika semuanya false. Tapi jika ada satu aja yang true, pasti nilainya adalah true, ya. Jadi nanti kapan menggunakan AND, kapan menggunakan OR, sesuai dengan kondisi yang kalian harapkan seperti apa, ya. Berikutnya yang saya katakan tadi, simbol garis tegak ini di mana? Apakah di garis? Nah, bukan, ya. Tempatnya ada di keyboard kalian, ya. Cara mengaksesnya adalah tekan tombol shift, kemudian di sekitaran tombol enter, ya. Karena bentuk keyboard itu bermacam-macam, nah cari aja tanda backslash di sini, ya. Kalau ini slash, yang ini adalah backslash, ya. Backslash ini pasti pasangannya adalah garis tegak ini, ya. Oke. Berikutnya adalah operator not, ya. Nah, not ini menghafalkan paling cepat, ya. Jadi tinggal dibalik ya saja, ya. Misalnya not atau bukan, kalau diartikan bahasa Indonesia agak aneh, ya. Jadi paling enak membacanya adalah not A kurang dari B, ya. Berarti kalau kita punya A-nya 1, B-nya 1, ya. Di sini nilainya adalah false, ya. A kurang dari B nilainya false. Nah, tinggal dibalik saja. Kalau ada not, ya, berarti dibalik saja, ya. Kalau false menjadi true, kalau true menjadi false, ya. False menjadi true, true menjadi false, ya. Hanya membalik saja gunanya not ini, atau yang ada yang menyebut sebagai negasi, ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kalau kalian gunakan ilmu logika matematika, ya, atau yang disebut dengan aljabar boolean, nah nanti akan menjadi seperti ini, ya. Jadi kapan menggunakan ini di pemrograman nanti ada, ya. Kapan kalian misalnya tidak membutuhkan not atau harus notnya dibuka, itu bagaimana caranya, ya. Nanti ada. Jadi sesuai dengan aturan aljabar boolean di sana, ya. Misalnya yang pernyataan ini, ya, pernyataan ini not A kurang dari B, maka secara matematis berarti dibalik saja, ya. Tanda kurang dari, lawannya kurang dari adalah lebih besar dari sama dengan, ya. Nah, kita ngeceknya gampang, ya. Satu lebih besar, ya. Satu lebih besar dari sama dengan 1, bernilai true, ya, sama. Kemudian 2 lebih besar sama dengan B,
No, kita tahu nilainya false ya. 4 A-nya 4, 2, B-nya 2 ya. Di sini 4 lebih besar dari sama dengan 2. Nilainya adalah true ya. Dan ini juga sama ya, 3 lebih besar dari 4, nilainya adalah false ya. Jadi nanti suatu saat ketika kalian memprogram, kalian akan membutuhkan yang namanya aljabar boolean ya. Tetapi kalau masih dasar-dasar biasanya masih belum ya. Nanti kalau sudah lanjut ya, terutama kalau sudah berhubungan dengan program yang sesungguhnya, kalian pasti butuh yang namanya aljabar boolean. Jadi nanti kalau ada dosen yang memberikan materi tentang aljabar boolean, kalian bisa konsentrasi ya. Jadi bagaimana caranya? Oke. Berikutnya kita langsung ke contoh ya untuk persabangan. Ya, misalnya Koperasi Harapan Mulia membuat promo pembelian beras kiloan. Untuk pembelian lebih dari atau sama dengan 20 kilo akan mendapat potongan harga Rp100 ya per kilonya. Ya, di mana harga berasnya ada per kilonya adalah 11.000 ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi untuk pembelian lebih dari ya. Jadi lebih dari atau sama dengan 20. Berarti kalau beli 20 dapat potongan ya. Tapi potongannya bukan potongan keseluruhan, tetapi potongannya adalah per kilogramnya ya. Jadi nanti jangan salah dalam mengartikan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang yang perlu dibayarkan seseorang untuk membeli beras seberat X kilogram? Nah, berapa kira-kira? Ya, nah tergantung dari nilai X-nya. Jadi belinya berapa? Ya, misalnya secara manual, kalau kita ada orang mau beli ini, membeli beras, bukan, maaf ya, harga per kilonya adalah sekian. Kemudian ada untuk potongannya kita set dulu 0 ya. Kemudian orang tersebut membeli 25 kilo ya. Karena membeli 25 kilo tadi ada ketentuan kalau lebih dari sama dengan 20 kilo akan mendapat potongan 100 rupiah per kilogramnya ya. Nah, berarti karena beratnya lebih dari 20 ya, 25 lebih dari 20, maka bernilai true. Karena beli true di sini mendapat potongan ya, potongannya adalah 100 rupiah per kilogramnya. Berarti harga akhirnya ya, harga per kilonya ya, harga per kilonya dikurangi per potongannya ya. Harga per kilonya adalah 11.000 ya, dikurangi potongannya berapa? 100 rupiah. Jadi harganya adalah 10.900 ya. Kemudian berapa yang perlu dibayar? Nah, berarti tinggal dikalikan saja beratnya dikalikan harga akhirnya. Ya, beratnya adalah 25, kemudian harganya adalah 10.900 ya. Didapat ini yang perlu dibayarkan adalah 272.500 rupiah ya. Misalnya yang kedua adalah masih sama ya, harga per kilonya 11.000, kemudian potongannya 0 dulu ya, inisiasi ya. Kemudian yang dibeli adalah 15 kilo ya. Nah, karena beratnya kurang dari 20 ya, maka nilai pernyataan berat lebih besar dari sama dengan 20 kilo ini bernilai false ya. Maka harga akhirnya ya, harga per kilogramnya dikurangi potongan. Nah, karena potongannya 0 ya, tidak ada perubahan di sini ya, maka 11.000 dikurangi 0 sama dengan 11.000. Jadi tetap ya. Maka yang perlu dibayar adalah berat dikalikan harga akhir. Jadi 15.000 dikalikan 11.000 didapat 165.000 ya. Oke, jadi di situ perbedaannya ya. Yang satunya beli 25, yang satunya beli 15 ya. Jadi yang satunya dapat potongan, yang satunya tidak dapat potongan ya. Kalau kita buat di logaritmnya, maka kita perlu mendata dulu semua variabelnya tadi yang dibutuhkan apa ya.
apakah namanya harus ini Pak? Yang penting bisa menjelaskan apa yang mau disimpan. Ya, misalnya harga PKG. Jadi kalau ditanya, Pak, harga PKG itu apa? Nah, saya bisa menjelaskan harga per kilogram. Kalian mau panjangkan boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat, tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi namanya tidak boleh ada spasinya. Ya, huruf angka boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Ya, jadi kalian mau menamakan ini harga, kemudian per KG itu boleh, nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, di video ini ya saya menamakannya harga PKG, harga per kilo ya. Dengan tipe datanya adalah integer ya. Kemudian harga akhir. Nah, harga akhir juga sama. Harga akhir ini tipenya adalah integer. Kemudian potongannya. Nah, potongannya karena 0 atau 100 rupiah ya, kita bisa juga menggunakan integer. Tapi kalau potongannya misalnya ada persen ya, nah berarti memungkinkan mungkin ya. Jadi diperiksa dulu apakah memungkinkan nilai ini pecahan atau tidak. Tapi kalau ternyata tidak menghasilkan pecahan, kalian tetap bisa menggunakan integer ya. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Kemudian beratnya integer ya. Jadi kita set dulu bahwa pembeliannya harus ini bilangan bulat ya, tidak boleh misalnya beli setengah kilo boleh, tidak boleh, harus bulat ya, misalnya 5 kilo 7 kilo seperti itu ya, tidak boleh 5,5 atau 7,5, itu nggak boleh ya. Kemudian bayar, nah bayarnya ini adalah integer ya, karena yang dibayarkan adalah belakangnya masih double nol ya. Oke, berikutnya di logaritmnya tinggal kita masukkan ya menggunakan simbol declare, kemudian di dalamnya tinggal kita ketikkan nama-nama variabelnya ini. Karena tipenya sama, maka satu simbol saja ya. Oke, kemudian inisiasi variabelnya ya. Yang pertama, harga per kilogramnya tidak usah kita pakai input ya. Kita bisa menggunakan assign langsung ya, pemberian nilai ya. Harga per kilonya 11.000, kemudian potongannya 0 dulu ya, kita set 0. Kemudian berikutnya adalah input untuk beratnya. Jadi berat beras yang dibeli dalam satuan kilogram berapa ya. Kemudian diinputkan. Setelah itu ditanya, nah apakah beratnya lebih besar dari 20 ya. Kalau beratnya lebih dari 20, maka kita set potong sama dengan 100 ya. Kalau tidak ya nggak ada apa-apa, tidak dilakukan apa-apa ya. Nah, di sini simbol decision ya, untuk simbol decisionnya ketika sudah dibuat baru diklik ya, maka simbolnya masih abu-abu. Ketika di double klik akan muncul if properties di sini ya. An if statement check a boolean expression then execute a true or false branch based on the result ya. Jadi hasilnya adalah true atau false-nya ya, sesuai kondisi yang tadi yang kita pelajari tadi ya. Kemudian enter a conditional expression below. Jadi tinggal masukkan saja ekspresinya apa. Jadi ekspresi yang diketikkan di sini harus nilainya nanti true atau false ya. Jadi tidak boleh nilainya 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh ya. Harus nilainya true atau false ya. Tergantung dari ekspresi tergantung dari variabelnya berisi apa ya. Kemudian di OK, nanti akan menjadi seperti ini ya. Untuk titik ini akan otomatis ada ya. Jadi tidak perlu kalian membuat. Oke, berikutnya untuk prosesnya ya. Untuk prosesnya harga akhir sama dengan harga per kilogram dikurangi potongannya berapa ya. Kalau tadi ini beratnya lebih besar dari atau sama dengan 20, pasti potongannya 100. Tapi kalau tidak, maka 0
ya. Kemudian yang perlu dibayar berapa, ya. Berarti berat dikalikan harga akhir, ya. Kemudian untuk outputnya, ya, uang yang perlu dibayarkan berapa rupiah. Nah, tinggal ditampilkan, ya. Jadi diagram akhirnya bentuknya seperti ini, ya. Jadi di sini ada deklarasi atau declare, ya. Kemudian assign, kemudian di sini output, input, kemudian di sini condition, ya, if. Kemudian di sini ada di jalur true-nya di sini ada assign, kemudian setelah keluar di sini ada assign lagi, di sini ada assign lagi, kemudian yang terakhir adalah output, ya. Nah, nanti kalau dieksekusi maka nanti hasilnya seperti ini, ya. Misalnya berat beras yang dibeli 15. Nah, uang yang perlu dibayarkan adalah 165.000 sesuai yang manual yang kita hitung tadi, ya. Kemudian kalau berat beras yang dibelinya 25, maka uang yang perlu dibayarkan adalah 272.500 rupiah, ya, seperti yang kita hitung tadi. Berarti ini program kita sukses, ya. Tapi masih perlu kalian coba-coba yang lainnya, mungkin terjadi kesalahan atau tidak, ya. Jadi ketika kalian mencoba tidak boleh langsung mengklaim bahwa misalnya satu kali langsung mengatakan ini sudah sukses, ya. Tergantung ini banyak kalian mencoba, ya. Ada error nggak, memungkinkan error atau tidak, ya. Oke, kemudian latihan dari yang ada di video ini, ya. Yang pertama, modifikasi jawaban. Jika jawaban yang ada, ya, jika soal contoh dimodifikasi menjadi, nah, kata-katanya dirubah sedikit, ya. Untuk pembelian lebih dari atau sama dengan 20 kilo akan mendapat potongan harga 100 rupiah per kilogram setelah kilogram ke-20. Berarti sebelum kilogram ke-20 tidak mendapat potongan, tapi yang mendapat potongan adalah yang lebih dari 20, mulai 20 ke atas, ya, dimana harga berasnya 11.000, ya. Misalnya tadi kasus yang tadi, ya, beli 25 kg. Nah, maka yang 20, ya, 20 kilonya ini dikalikan 11.000, ya. Oh iya, di sini masih ada sama dengannya, ya. Ini sama dengannya dicoret, ya. Jadi tidak ada sama dengannya. Jadi untuk pembelian lebih dari 20 kg, ya. Maka dari itu di sini yang 20 itu dikalikan dengan 11.000, ya. Nah, lebihnya 5 kg. Nah, 5 kg-nya ini baru dikalikan dengan harga yang sudah dipotong, ya. 10.900. Jadi ketemunya adalah 74.500 rupiah, ya. Jadi seperti itu. Jadi cara menghitungnya seperti itu, ya. Di sini sekali lagi ada kesalahan ketik dari saya, ya. Untuk pembelian lebih dari 20 kg atau sama dengannya tidak ada, ya. Oke, jadi cara menghitungnya contohnya seperti ini, ya. Oke. Untuk cara menjawabnya nanti akan saya sampaikan di grup ataupun di pertemuan ini, kuliah daring ataupun kuliah tatap muka, ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, ya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, ya. Untuk berikutnya struktur kontrol percabangan bagian kedua, ya. Di bagian kedua kita akan pelajari yang kalau jalur true dan false-nya sama-sama punya perintah yang harus dieksekusi, ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.